Kita lanjut bahas PTTH Kasarapi episode 692. Oke, langsung banyak Mang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kita berpindah ke dalam domain Jiwali. Tempat ini sekarang suasana cukup suram dan juga mencekam karena di mana-mana energi dari roh jahat asing telah tersebar. Meskipun sebagian besar tempat ini telah dikuasai oleh energi ras jahat, tapi juga masih ada beberapa tempat yang aneh yang tampaknya kebal terhadap aura ras jahat tersebut. Dan salah satu contohnya adalah 5 halaman yang berada di kompleks markas utama dari domain Jiwali ini. Kita berpindah pada puncak gunung yang cukup suram. Di luar dari 5 halaman domain Jiwali, di sana ada tim besar yang telah berdiri dari hampir 1000 orang ditempatkan di dalam tempat ini. Dan sebenarnya itu adalah tim milik Soyen yang dipimpin oleh lelaki tua bertulang putih dan juga jenderal berdarah dingin. Salah seorang mata-mata ini telah muncul dan kemudian memberikan laporan kepada lelaki tua tulang putih dan juga jenderal berdarah dingin. Dua tuan, aku masih belum bisa menemukan kabar apapun tentang Tuan Muda Soyen. Namun di antara 5 halaman utama dari domain Jiwali ini ada beberapa aura kuat dalam beberapa hari terakhir yang perlahan-lahan bangkit seperti raksasa yang sedang tertidur lelap. Dan kekuatan semacam itu sangat membebani bagi pasukan kita semuanya. Lelaki tua bertulang putih tiba-tiba saja berkata, "Aura apa itu sebenarnya?" Sang mata-mata langsung berkata, "Aku juga tidak tahu, tapi aura ini sangatlah luar biasa." Jenderal darah dingin tiba-tiba saja berkata, "Mungkinkah itu adalah aura dari ras jahat? Suruh seluruh pasukan untuk berhati-hati. Jika memang benar itu adalah aura dari ras jahat, maka kita tidak bisa meremehkannya. Sebelum Tuan Muda Soyen tiba di wilayah domain Jiwali ini, tidak disarankan untuk menghadapi mereka secara langsung. Dan kita masih harus mempertahankan tim ini dengan kekuatan tempur yang baik. Kau segera perintahkan untuk tarik mundur seluruh pasukan, dan kita akan kembali ke tepi dari wilayah luar domain Jiwali." Mata-mata itu pun hanya menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah Tuan, aku akan menjalankan sesuai dengan perintahmu." Dia pun lalu menghilang dalam seketika. Sang mata-mata kemudian kembali muncul di hadapan dari seluruh pasukan. Lalu dia memerintahkan untuk menarik mundur pasukan ini. Melihat hal seperti itu, seseorang tiba-tiba saja mengatakan, "Orang-orang menyebalkan itu benar-benar takut pada kita." Orang yang lainnya pun kemudian menimpali. Namun untuk saat ini tidak pantas untuk berkonflik dengan mereka. Lebih baik kita mengumpulkan orang secepat mungkin dan kemudian pergi ke markas dari Tuan Jiwali, lalu memberikan bantuan kepada yang mulia dewa jahat. Dan sebenarnya orang yang mengatakan hal seperti ini adalah mereka yang merupakan orang-orang terbaik di antara 5 halaman dari domain Jiwali. Tubuh mereka saat ini telah memiliki aura dari ras jahat asing. Jelas mereka telah dikendalikan oleh ras jahat. Bahkan di dahi juga ada semacam gambar seperti bunga jiwa yang berwarna hitam. Itu sebagai bukti bahwa mereka telah menjadi budak dan dikendalikan oleh seseorang. Kali ini berbagai aura yang cukup mengerikan perlahan muncul di 5 halaman utama domain Jiwali. Bahkan dari wilayah-wilayah yang tidak terhitung jumlahnya di dalam domain Jiwali juga telah memasuki tempat ini, dan mereka membawa aura yang sangat jahat serta mengerikan. Karena orang-orang yang telah dikendalikan tersebut berniat untuk memberikan serangan pada pusat kekuatan utama domain Jiwali ini. Dengan begitu banyaknya kekuatan jahat yang telah melakukan penyerangan, maka ini akan menjadi masalah yang besar bagi orang-orang domain Jiwali. Pada titik ini mereka benar-benar telah mendapatkan tekanan yang luar biasa. Kita berpindah pada kuil Sifang yang merupakan markas utama dari domain Jiwali. Saat ini seluruh tempat itu telah dikelilingi oleh lapisan cahaya yang berwarna hijau. Jelas itu adalah kekuatan formasi. Tidak peduli seberapa dahsyatnya serangan dari aura iblis menghantam tempat ini, ketika bersentuhan dengan sinar cahaya hijau, hal itu akan langsung berubah menjadi kabut putih dan menghilang di udara. Cahaya putih juga telah membentuk semacam pola-pola khusus dan juga rumit. Hal ini juga dipenuhi dengan aura yang luar biasa. Kita berpindah pada sebuah altar besar yang berada
Di dalam kuil Sifang ini, di tempat itu telah penuh dengan segel-segel inti dan tampaknya hal ini telah diciptakan oleh seorang master formasi pertempuran. Seorang gadis kecil kini telah duduk di tengah-tengah formasi tersebut dan dialah sebenarnya orang yang telah mengendalikan kekuatan formasi untuk melindungi seluruh kuil Sifang. Gadis kecil itu, jika Soyen ada di tempat ini, maka dia akan mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah Yuan Yan yang pada saat itu telah ditemui oleh seorang Soyen. Dan kali ini nama dari seorang Yuan Yan telah berubah menjadi Yan Yan. Dan sebenarnya Yun Qi itu adalah Yuan Hong yang pada saat itu merupakan seorang gadis yang tertidur akibat terkena racun dan kemudian berhasil disembuhkan oleh Soyen. Momen itulah yang menjadi pertemuan pertama kalinya seorang Soyen bersama dengan Yuan Yan dan juga Yuan Hong yang saat ini namanya berganti menjadi Yun Qi. Tidak lama kemudian seorang gadis cantik yang tidak lain adalah Yun Qi muncul di altar dari kuil Sifang ini dan kemudian dia berkata, "Yan Yan, bagaimanakah kabarmu akhir-akhir ini?" Yuan Yan melihat pada Yun Qi sambil mengatakan, "Kakak Yun Qi, situasi saat ini tampaknya tidak optimis. Dewa jahat peringkat ke-7 telah berhenti untuk menyerang formasi pelindung yang aku ciptakan. Meskipun begitu, dengan kekuatanku yang saat ini mungkin aku masih bisa bertahan selama lebih dari 1 bulan. Tapi yang aneh, dewa jahat peringkat ke-7 tiba-tiba saja pergi selama puluhan hari yang lalu. Dan aku khawatir dia telah memiliki sebuah rencana yang lainnya. Meskipun kekuatan Yan Yan atau Yuan Yan ini hanya berada di tingkat reinkarnasi kedua, tapi warisan kekuatan atau kekuatan bawaan lahirnya sebagai master formasi pertempuran benar-benar memiliki prestasi yang tidak bisa dibandingkan dengan master formasi pertempuran lainnya. Setelah dewa jahat peringkat ke-7 pada saat itu menduduki wilayah yang tidak terhitung jumlahnya dari domain Jiwali, dia telah memimpin banyak pasukan untuk menyerang kuil Sifang ini. Dan tepat ketika kuil Sifang dalam bahaya yang besar, Yun Qi bersama dengan Yuan Yan telah muncul. Dan kemudian Yuan Yan dengan kekuatan master formasi pertempuran, dia menciptakan formasi kehidupan kuno untuk melindungi seluruh tempat ini. Sehingga banyak pasukan yang telah dibawa oleh dewa jahat peringkat ke-7 tidak berdaya. Bahkan dia sendiri juga tidak mampu membobol formasi yang telah diciptakan oleh Yuan Yan tersebut. Yun Qi untuk saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, hal-hal semacam ini benar-benar rumit. Lagi pula, kemana perginya Nona Duan Qifei dan juga Raja Petir? Setelah dewa jahat ke-7 menyerang tempat ini, mereka berdua juga menghilang dalam seketika. Yun Qi benar-benar tidak paham sebenarnya apa yang dilakukan oleh Duan Qifei dan juga Raja Petir. Di altar dari kuil ini, Yun Qi dan juga Yan Yan atau Yuan Yan, mereka masih saling mengobrol satu sama lain. Dan jelas keduanya telah memiliki sebuah pemikiran yang cukup hati-hati, lalu juga mengatakan berbagai banyak rahasia dari domain Jiwali. Dan rahasia-rahasia itu hanya mereka berdua yang mengetahuinya. Tiba-tiba saja, raut wajah dari Yuan Yan terlihat menegang. Dia menatap Yun Qi yang berada di dekatnya sambil bertanya dengan serius, "Kakak Yun Qi, apakah kau menyesalinya?" Yun Qi pun hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku seharusnya menyesalinya, tapi jika aku tidak mencoba, aku khawatir akan selalu merasa bersalah seumur hidupku. Lagi pula, tanah air ini adalah tempat tinggal kita, dan rasanya kondisinya sekarang seperti sebuah keluarga yang akan benar-benar hancur. Aku akan terus melindungi tempat ini, dan aku tidak ingin melihat kehancuran tersebut. Yan Yan, beberapa generasi muda di dalam domain Jiwali kita telah aku pindahkan secara diam-diam, dan bahkan jika kau bersama dengan diriku gagal pada akhirnya, kita masih akan menjadi seorang pahlawan. Dalam kasus ini, kita layak mempertahankan harapan terakhir dari para senior yang telah gugur." Yan Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah kakak Yun Qi, kau tidak perlu khawatir. Hidup dan mati, aku akan selalu menemani dirimu. Aku yang sekarang sangatlah kuat. Bahkan jika formasi kuno ini hancur, aku bisa menyeret banyak ras jahat ke
ke dalam neraka sekaligus. Tapi ngomong-ngomong kakak Yunki, aku benar-benar tidak tahu bagaimanakah kabar dari Soyen saat ini. Dia juga merupakan seorang yang memiliki bakat sebagai master formasi pertempuran. Dan sekarang aku sudah banyak berkembang menjadi master formasi pertempuran dengan kemampuanku sendiri. Dan aku tidak tahu apakah aku masih bisa bertemu dengan Soyen untuk belajar bersama dengan dirinya. Yuan Yan atau Yan Yan yang saat ini adalah satu-satunya orang di dalam domain Jiwali yang menjadi seorang master formasi pertempuran, dan dia telah berusaha dengan keras menggunakan kemampuan sendiri. Yunki hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia menjawab perkataan dari Yuan Yan ini. Aku sendiri juga tidak tahu, tapi aku punya firasat bahwa cepat atau lambat Soyen akan datang ke domain Jiwali kita. Meskipun kekuatan dari seorang Yunki hanya berada di puncak reinkarnasi pertama, tapi kekuatan jiwanya telah berada di setengah pengembaraan abadi, dan hal itu dia dapatkan akibat mengikuti bimbingan dari suara yang berada di dalam tubuhnya. Yunki sendiri tidak paham sebenarnya itu adalah suara dari siapa yang tampaknya telah datang dari masa lalu. Bagaimanapun, reinkarnasi itu sangatlah misterius. Bahkan Yunki saat ini merasa cukup takut ketika mendengarkan suara yang berada di dalam dirinya, dan itu tidak pernah dia rasakan bahkan ketika dia bertemu dengan pemimpin dari pusat dunia hantu. Yuan Yan melihat pada Yunki dan kemudian dia berkata, "Kenapa kakak Yunki begitu yakin seperti ini? Apakah sebenarnya kau menyukai Soyen?" Yunki pun raut wajahnya memerah, cukup malu, dan kemudian dia berkata, "Gadis kecil, jangan bicara omong kosong. Aku mengatakan hal seperti ini karena ada suara di dalam diriku yang telah memberikan sebuah bisikan, dan seolah-olah aku mengetahui kehidupan dari Soyen sebelumnya, entah itu dari masa lalu ataupun masa depan. Sungguh ini adalah suara yang sangat misterius." Baru saja Yunki dan juga Yuan Yan mengobrol, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang sangat keras dari luar sana. Dan kali ini seorang pemuda yang merupakan mata-mata telah meluncur dengan sangat cepat mendekati keduanya sambil berkata, "Dua nona, masalah besar. Ini benar-benar gawat. Kita baru saja menemukan jejak dari penguasa Lei dan juga penguasa domain Tempa. Tapi kita telah didahului oleh kekuatan yang berada di luar domain. Dan sekarang pasukan dari Dewa Jahat peringkat ke-7 telah menyerbu ke arah kita secara bersama-sama. Dan mereka juga telah membawa para pasukan elit." Begitu pemimpin Lei dan juga pemimpin Tempa terungkap sepenuhnya, aku khawatir nyawa kedua pangeran itu akan menjadi taruhannya. Yuan Yan segera berkata, "Jika begitu, ayo kita harus segera pergi ke sana." Sementara Yunki kali ini menimpali, "Tidak, kau harus tetap berada di dalam tempat ini. Mata-mata, panggil dua pemimpin dari 4 kuil dan juga beberapa elit, lalu kalian semuanya akan pergi bersama dengan diriku." Setelah mengatakan hal seperti ini, Yunki langsung pergi secara terburu-buru dan kemudian diikuti oleh mata-mata tersebut. Sementara Yuan Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Sial, apakah sebenarnya kekuatan dari Raja Petir dan juga Nona Duan Qifei tidak cukup untuk melawan Dewa Jahat peringkat ke-7? Kita berpindah pada bagian lain dari domain Jiwali ini. Pasukan besar kini telah datang dan itu dipimpin oleh Soyen. Kali ini Mu Yingying bersama dengan Yun Yun telah melihat wilayah dari domain Jiwali yang dipenuhi aura-aura hitam yang tidak lain adalah aura dari ras jahat asing. Mu Yingying kemudian mengatakan, "Sungguh kekuatan ras jahat tersebar di mana-mana." Soyen kemudian berkata, "Berhati-hatilah, kekuatan ini telah bercampur dengan aura yang lainnya. Yingying, coba kau hubungi orang-orang kita terlebih dahulu yang kita tempatkan di tempat ini dan dipimpin oleh lelaki tua tulang putih dan juga jenderal berdarah dingin. Kita harus bergabung dengan pasukan mereka dan seharusnya ini akan menjadi keuntungan yang besar bagi kita semuanya." Setelah mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja Soyen mengeluarkan aura api yang berwarna oranye emas dari dalam tubuhnya, dan itu menyebar dalam seketika membuat aura hitam ras jahat lenyap
dalam hitungan detik. Sementara Mu Yingying sendiri telah memejamkan matanya dan dia mencoba menghubungi kelompok dari Jenderal Berdarah Dingin. Tidak lama kemudian, sebuah fluktuasi energi telah muncul di sekitar kelompok dari Zhou Yan dan itu telah berubah menjadi seorang lelaki parubaya yang tiba-tiba saja mengatakan, "Jie, kenapa kau datang terlalu lambat?" Pandangan mata, Raja Hantu Jie melihat pada siapa yang telah datang dan kemudian dia memberikan hormat sambil mengatakan, "Raja Hantu Surgawi, kita telah disergap oleh pasukan Raja asing yang telah menyerang wilayah domain pemakan jiwa. Namun untungnya, segala masalah yang berada di dalam tempat itu telah diselesaikan oleh Tuan Muda Zhou Yan dan dia benar-benar menjadi penyelamat serta pahlawan dari domain pemakan jiwa. Barulah setelah itu, kita bisa pergi menuju tempat ini." Dari 10 Raja Hantu yang berada di pusat dunia hantu, kekuatan Raja Hantu Surgawi tidak diragukan lagi bisa menempati peringkat 3 teratas dan dia juga memiliki prestasi yang luar biasa. Kekuatannya untuk saat ini berada di reinkarnasi keempat. Pandangan mata dari Raja Hantu Surgawi melihat ke arah Zhou Yan dan kemudian dia memberikan hormat sambil berkata, "Tidak kusangka bahwa ternyata Anda adalah pemimpin wilayah api yang tidak berujung. Aku telah mendengar rumor yang luar biasa tentang diri Anda. Namun kali ini setelah aku melihatnya secara langsung, itu sungguh luar biasa dan sesuai dengan reputasi. Tuan Muda Zhou Yan, wakil pemimpin dan juga para jenderal lainnya telah menunggu Anda di Gunung Jiwali. Karena Anda telah tiba di tempat ini, mari ikutlah bersama dengan diriku karena kita akan melakukan pembahasan yang cukup penting tentang rencana besar mengalahkan pasukan raja asing yang berada di dalam tempat ini dan itu telah dipimpin oleh Dewa Jahat peringkat ke-7. Bersediakah Tuan Muda Zhou Yan ikut bersama dengan diriku?" Zhou Yan hanya menganggukkan kepalanya dan ketika dia akan pergi mengikuti Raja Hantu Surgawi ini, tiba-tiba saja kitab suci Kaisar Petir yang berada di dalam tubuh Zhou Yan mengeluarkan gejolak yang tidak biasa, lalu BOOM! Fluktuasi petir yang sangat mengerikan menyebar dari dalamnya. Hal itu pun membuat orang-orang yang berada di sekitarnya, termasuk Raja Hantu Jie dan juga Raja Hantu Surgawi, sangat ketakutan. Jelas ini adalah kekuatan petir yang sangat luar biasa dan baru pertama ini dilihat oleh mereka. Ketika tubuh Zhou Yan mengeluarkan fluktuasi petir yang sangat mengerikan seperti itu, membuat Yun Yun dan juga Mu Yingying cukup khawatir. Mereka berdua langsung mendekat dan kemudian berkata, "Zhou Yan, apakah kau tidak apa-apa?" Zhou Yan melihat pada Mu Yingying dan juga Yun Yun sambil mengatakan, "Yingying, Yun Yun, kedua pasukan telah berkumpul dan semuanya akan aku serahkan pada kalian. Sementara diriku mungkin harus pergi. Ada urusan penting yang harus aku selesaikan." Tanpa berkata-kata lagi, Zhou Yan pun berbalik dan kemudian dia melesat ke arah langit mengikuti petunjuk dari kitab suci Kaisar Petir yang berada di dalam dirinya. Gelombang barusan jelas merupakan sinyal bahaya dan mungkin hanya ada 2 orang di dalam dunia 1000 besar ini yang mampu beresonansi dengan kitab suci Kaisar Petir. Orang itu tidak lain adalah Raja Petir dan juga satunya lagi merupakan Duan Qifei. Zhou Yan menduga bahwa keduanya saat ini sedang dalam masalah yang sangat besar dan tidak mampu mereka atasi. Maka dari itu, Zhou Yan tidak akan pernah membiarkan keduanya terjatuh dalam bahaya yang tidak terduga. Kepergian dari seorang Zhou Yan jelas membuat Raja Hantu Surgawi dan juga Raja Hantu Jie tampak sedikit canggung. Pandangan mata mereka telah meremehkan seorang Yun Yun dan juga Mu Yingying. Namun detik berikutnya, Yun Yun telah langsung menunjukkan kekuatannya dan itu membuat Raja Hantu Surgawi dan juga Raja Hantu Jie cukup terkejut serta ketakutan. Bagaimanapun juga kekuatan Yun Yun juga telah sekali lagi meningkat dan dia kali ini telah mencapai reinkarnasi kelima yang sebenarnya. Bahkan kekuatan ini sudah cukup untuk bisa dibandingkan dengan wakil pemimpin dari pusat dunia hantu. Karena selain kekuatan yang berada di reinkarnasi kelima, Yun Yun juga memiliki pedang Kaisar Surgawi Taisi. Hal itu telah membuat kekuatan tempurnya menjadi sangat luar biasa jika ditambahkan juga dengan api suci. Hingga pada akhirnya Yun Yun dan juga Mu Yingying pun berpisah. Kali ini Mu Yingying telah membawa pasukan dari lelaki tua bertulang putih dan juga Jenderal Berdarah Dingin untuk menuju 5 halaman utama. Sementara Yun Yun mengikuti Raja Hantu Jie dan juga
Raja Hantu Surgawi. Pertemuan itu akan diadakan oleh wakil pemimpin dari pusat dunia hantu yang bernama Raja Hantu Yinya, di mana kekuatannya sendiri berada di puncak reinkarnasi kelima. Kita berpindah ke tempat dari Soyan berada. Dia saat ini telah bergerak dengan sangat cepat, melewati banyak rintangan di sepanjang jalan. Monster jahat sekuat apapun yang ditemui Soyan langsung dihancurkan begitu saja menggunakan kekuatan api suci. Karena dia benar-benar panik, telah terjadi sesuatu pada Duan Qifei. Untuk saat ini, sambil terus bergerak, Soyan pun berkata pada dirinya sendiri, sebenarnya ada apa? Bagaimana jika sampai domain jiwali ini terjatuh sepenuhnya? Kenapa Raja Petir dan juga Duan Qifei bisa menghadapi krisis yang begitu mengerikan? Tapi bukankah kekuatan dari Raja Petir sendiri berada di level yang sangat luar biasa? Dan kenapa hanya Dewa Jahat peringkat ke-7 saja bisa menyebabkan keributan seperti ini? Aku benar-benar tidak paham dengan segala hal yang terjadi. Mungkinkah kekuatannya belum pulih sepenuhnya? Kitab suci Kaisar Petir yang berada di dalam tubuh Soyen sebenarnya telah menuntun Soyen untuk menuju bagian terdalam dari wilayah domain jiwali ini. Dan kemudian Soyen saat ini telah melewati tempat yang cukup dekat dengan kuil Sifang, dan dia telah menemukan bahwa sebenarnya seluruh tempat ini telah diselimuti oleh kekuatan yang berwarna hijau. Jelas itu adalah formasi yang telah diciptakan oleh Yuan Yan. Soyen berhenti sejenak melihat pada kekuatan berwarna hijau tersebut, dan kemudian dia berkata, sebenarnya itu adalah kekuatan formasi. Ketika Soyen melihat pada formasi yang telah menyelimuti seluruh tempat ini, tiba-tiba saja Yuan Yan yang berada di altar, matanya langsung terbuka, dan kemudian dia melihat ada seseorang yang berdiri di luar sana. Lalu dia berkata, sebenarnya itu siapa? Aku tidak akan pernah membiarkan orang itu bisa masuk ke dalam tempat ini. Tanpa ragu lagi, Yuan Yan langsung mengaktifkan kekuatan formasi itu dan memberikan serangan terhadap Soyen. Menyaksikan hal seperti ini membuat Soyen hanya menghindari dan kemudian membuatnya lolos dari serangan tersebut. Soyen kemudian berkata, ternyata kekuatan formasi ini benar-benar luar biasa dan aku tidak tahu siapa yang mengendalikannya. Tapi sepertinya tempat yang dilindungi formasi ini masih baik-baik saja. Berarti sesuatu yang berada di dalam sana belum tersentuh oleh ras jahat. Aku bisa bernafas lega. Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen kembali mengikuti arahan dari kitab suci Kaisar Petir yang berada di dalam dirinya, dan dia segera meninggalkan tempat yang telah dilindungi oleh Yuan Yan ini. Setelah kepergian dari seorang Soyen, tiba-tiba saja Yuan Yan kali ini segera berkata, aneh sekali kekuatan dari orang itu. Tampaknya dia juga merupakan seorang master formasi pertempuran. Tapi siapa orang tersebut? Soyen dalam waktu yang cukup singkat kini telah mencapai bagian terdalam dari wilayah domain jiwali, dan kemudian dia telah menemukan berbagai hal kehancuran di dalam tempat ini yang membuat Soyen segera mengatakan, sebenarnya tempat ini sudah dilindungi oleh segel Raja Petir, tapi sekarang segel itu benar-benar hancur. Mungkinkah Duan Qifei berada di dalam tempat itu? Aku harus segera masuk untuk melihat-lihat, dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Segera setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen langsung masuk ke dalam tempat yang tadinya dilindungi oleh segel Dewa Petir. Dia cukup yakin kemungkinan Duan Qifei berada di dalam tempat ini, dan itu bahkan juga sesuai arahan dari kitab suci Kaisar Petir yang berada di dalam dirinya. Detik berikutnya Soyen telah melihat seorang lelaki yang duduk bersila. Dia memejamkan mata, tapi seluruh tubuhnya telah terkikis oleh kekuatan ras jahat. Soyen, raut wajahnya terlihat cukup terkejut, dan kemudian dia berkata, bukankah itu sebenarnya adalah pemimpin dari kuil barat, Senior Fang Hao? Fang Hao pun ketika mendengarkan suara seperti ini langsung membuka matanya, dan dia melihat pada Soyen sambil menahan rasa sakit di tubuhnya. Fang Hao berkata, Tuan, cepat kau segera pergi menuju pusat domain Lei Yuan. Ada yang tidak beres dengan Nona Duan Qifei di dalam tempat itu. Soyen kemudian menimpali, tapi Senior Fang Hao, kekuatan jahat telah mengikis tubuhmu. Fang Hao pun lalu menimpali, tidak apa-apa, jangan pedulikan diriku, cepat segera selamatkan Nona Duan Qifei. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya dia mengeluarkan kekuatan api dari dalam tubuhnya, lalu melindungi jiwa
dari Fang Hao ini menggunakan kekuatan api suci dan juga kekuatan jiwanya. Setelah melakukan hal seperti itu, Zhou Yan pun melesat dengan cepat untuk menuju domain Lei Yuan. Selama pergerakan ini, api suci, bayangan naga emas, dan juga kekuatan iblis yang berada di dalam tubuh Zhou Yan telah melepaskan sentuhan permusuhan yang tidak tertandingi. Hal itu jelas adalah bukti bahwa di dalam domain Lei Yuan ada dewa jahat peringkat ke-7. Yang disebut sebagai domain Lei Yuan merupakan sebuah tempat yang berada di dalam domain Jiwali ini dengan kekuatan petir yang luar biasa. Tidak butuh waktu yang lama, Zhou Yan pun kini telah tiba di dalam domain Lei Yuan tersebut. Dan kemudian dia pun melihat penghalang petir yang berada di dalam tempat ini dan para laki Zhou Yan langsung menerobos masuk ke dalamnya. Meskipun kekuatan petir di dalam tempat ini sangat mengerikan, tapi itu tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap Zhou Yan karena dia memiliki atribut petir di dalam dirinya, bahkan juga perlindungan dari kitab suci Kaisar Petir. Baru saja Zhou Yan masuk ke dalam domain Lei Yuan ini, tiba-tiba saja dia melihat kepulan asap hitam juga telah muncul, dan kemudian hal itu berubah menjadi sosok dengan kekuatan yang cukup mengerikan. Bahkan orang ini telah membuat kekuatan di dalam tubuh Zhou Yan menjadi mendidih. Tapi untuk saat ini Zhou Yan tidak ingin bertarung dengan orang tersebut, dan dia telah menyembunyikan diri menggunakan kekuatan jiwanya. Sosok itu tidak lain adalah dewa jahat peringkat ke-7. Dan kali ini orang tersebut segera mengatakan, Raja Petir, kenapa kau harus bersembunyi di dalam tempat ini? Sudah saatnya untuk menyelesaikan keluhan di antara kita. Setelah berkata seperti itu, dewa jahat peringkat ke-7 segera meluncur untuk mencari keberadaan Raja Petir yang berada di dalam tempat ini. Sementara Zhou Yan hanya bisa mengepalkan tinjunya dan dia akan membuntuti orang tersebut. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Raja Petir dan juga Duan Qifei di dalam tempat ini? Dan mungkinkah Zhou Yan bisa menyelamatkan keduanya dari serangan dewa jahat peringkat ke-7 tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.